Haleluya, shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di hari ini untuk melaksanakan ibadah Never Give Up Generation. Pada siang hari ini tidak lupa juga kami menyapa buat teman-teman sekalian yang menonton ibadah ini melalui live streaming YouTube Never Give Up Generation. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kau membawakan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Engkau ya Bapa. Biarkanlah Tuhan Engkau pimpin, Engkau lawatlah Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Biarkanlah lawatan-Mu Tuhan hadir di tempat ini maupun bagi teman-teman kami yang menyaksikan live streaming kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami akan menabiskan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita mau bersukacita pada siang hari ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Bangkit berdiri. Kalau kita bertepuk tangan, kita nyatakan sukacita kita. Cintamu padaku
lebih lagi menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Hati dan jiwa kami Tuhan rindu untuk menyembah Yesus. Hatiku
Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, Engkau adalah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui mulut hamba, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami di tempat ini. Beracaralah Tuhan di tempat ini, berdaulatlah Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya persilakan sama Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan profetik yang telah memuji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini saya akan membagikan tentang God's presence. Sekali lagi God's presence, hadiran Allah. Tentu bagi setiap kita tidak asing lagi mendengar kehadiran Allah. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa kehadiran Allah itu ditandai pada saat kita lagi penyembahan, kita mengalami keadaan emosional, bahkan kita bersukacita pada saat penyembahan. Tetapi God's presence bukan hanya berbicara tentang itu, saudara-saudara, tetapi berbicara tentang kelakuan hidup kita, pandangan hidup kita terhadap Tuhan, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Langsung saja pada pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini Yesus setelah selesai mengajar di Galilea, Yesus berangkat ke Gerasa dengan menaiki perahu pada waktu hari sudah petang. Yesus pada saat itu mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati danau Galilea menuju ke Gerasa. Bisa kita lihat di Markus 5 ayat 1. Dan pada saat itu bukan Yesus dan murid-murid saja, melainkan ada beberapa perahu yang mengikuti Yesus. Di ayat ini kita melihat bahwa Yesus ini bukan hanya berangkat dengan dirinya sendiri, dia membawa murid-muridnya, bahkan ada lagi perahu-perahu yang mengikutinya di belakang. Jadi pada saat perjalanan terjadi musibah, terjadi ombak besar
yang bahkan tidak sampai dipikirkan oleh murid-muridnya pada saat itu. Kalau kita melihat ajakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk kita saat ini, Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini. Kita yang di tempat ini satu persatu kita adalah murid Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, telah diajak oleh Tuhan. Seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan terjadi ombak besar. Dalam arti ketika kita bersama-sama dengan Yesus, ketika kita bergantung kepada Yesus, bukan berarti kita jauh dari masalah, bukan berarti kita jauh dari semua tekanan. Malahan sebaliknya, ketika kita bersama dengan Yesus, kita mengalami banyak hal tantangan, tetapi bedanya kita akan menang ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Berbicara God's presence, kalau kehadiran Allah, ini kita otomatis melihat dalam perjanjian lama, bagaimana kehadiran Allah kepada bangsa Israel, bagaimana kehadiran Allah pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bagaimana Allah memelihara bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan dalam perjanjian lama. Bahkan kehadiran Allah terbukti di dalam tabut perjanjian yang pada saat itu dibuat oleh bangsa Israel dari perintah Tuhan melalui Musa sendiri untuk membuat bait suci, membuat tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah ini sudah ada sejak perjanjian lama dari bangsa Israel. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami kehadiran Allah itu? Apakah kita mengerti kehadiran Allah itu? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, mungkin ada beberapa kali Allah menampakkan diri teofani kepada Musa. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah sendiri dengan berbentuk fisik, dalam berbentuk manusia, datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Untuk memperlihatkan kehadirannya itu kepada setiap kita. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, kalau kita lihat masalah bangsa Israel terus meminta, mana Allah? Mereka mengingini Allah yang kelihatan. Allah yang benar-benar hadir, Allah yang dengan secara langsung mereka bisa melihat gitu. Tetapi karena sehingga pada perjanjian baru Allah dengan kerendahan hatinya hadir di tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah kita. Untuk siapa? Untuk kita. Selanjutnya, apa bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia? Saya tulis di sini. Apa bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia? Tentu kita harus menyadari, apa sih maksudnya Tuhan hadir? Kenapa sih Tuhan harus datang ke dunia buat saya? Kenapa Tuhan capek-capek itu datang ke dunia? Merendahkan dirinya buat kita. Bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yaitu pertama, Yesus datang ke dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan itu bukan hanya hadir bagi setiap kita, tapi Tuhan Yesus diam bagi setiap kita. Luar biasa teman-teman. Ada orang yang datang, mungkin manusia teman-teman kita bisa datang gitu. Awal bisa datang dekat. Tiba-tiba pada saat
kita lagi ada masalah, teman kita bakalan menjauh, manusia bakalan gak setia. Tetapi Tuhan di sini mengatakan bahwa Dia datang dan diam. Tuhan itu datang dan diam. Jadi kehidupan kita ini bukan hanya dihidupi oleh kita sendiri, tetapi didiami oleh Tuhan. Untuk kita saat ini bukti kehadiran Tuhan. Kita berkumpul di sini, kita ini adalah gereja-gereja Tuhan. Kita ini adalah umat Tuhan. Selanjutnya, penyingkapan akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya menjadi jelas di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jelas ya teman-teman, bahwa dengan kehadiran Yesus, dengan keadaan pada saat Dia datang ke dunia, itu membuktikan bahwa Allah, bahwa Yesus Kristus mengasihi setiap kita. Yang kedua, terbukti dalam hal pemeliharaannya. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini pada saat Yosua pada saat menuju tanah Kanaan. Tentu pada saat itu banyak tantangan yang hadapi Yosua pada saat itu untuk membawa bangsa Israel, bahkan memimpin bangsa sebanyak itu menuju tanah Kanaan, memimpin bangsa yang tegar tengkuk pada saat itu. Tetapi Yosua sadar di sini bahwa Tuhanlah yang memelihara dia. Tuhan mengatakan jangan takut. Dan berbagai tantangan yang kita hadapi, baik dalam dunia pekerjaan maupun dalam perkuliahan, kita mengalami banyak masalah. Baik dalam pergaulan kita memiliki masalah pribadi gitu. Tetapi Tuhan menguatkan kita di sini. Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya. Kita bisa belajar dari perjalanan Yosua itu sendiri. Tuhan memelihara Yosua ketika Yosua benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika Yosua benar-benar menyadari pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika kita pada saat ini masih belum percaya atas pemeliharaan Tuhan, masih ragu tentang pemeliharaan Tuhan, mari kita semua bersama-sama mengingat kembali bagaimana Allah memelihara Yosua, bagaimana Allah memegang tangan pemimpin itu menuju tanah Kanaan. Hal ini yang menjadi bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah datang di dunia, Yesus datang di dunia. Dan Dia memelihara kita sebagai umatnya. Selanjutnya yang saya catat di sini, apa arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Mengapa sih Tuhan hadir? Mengapa sih Tuhan datang ke dunia buat kita? Yang pertama, membebaskan kita dari keterikatan dosa. Jelas bahwa dalam Kejadian 3, di mana manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini, kita tahu bahwa kehadiran Allah membawa kita, membebaskan kita dari keterikatan dosa. Di sini saya catat, dosa membuat manusia tidak bunuh Tuhan dan penyertaannya,
Dosa membuat kita lupa pada Tuhan. Dosa membuat kita bergantung pada diri sendiri. Ini adalah akibat dosa. Ketakutan itu timbul dari dosa. Kekhawatiran itu timbul dari dosa. Bahkan ada orang-orang yang saat ini berpikir bahwa dirinya sebagai korban. Itu. Saya nggak pantas maksudnya datang kepada Tuhan. Saya udah banyak melakukan dosa. Semuanya itu pikiran-pikiran akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Masih terikat dengan dosa. Ketika masih memiliki pemikiran-pemikiran tersebut, berarti manusia tersebut belum menyadari kehadiran Tuhan, belum membuka dirinya untuk Tuhan, untuk pembebasan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, salib membuktikan kebesaran kasih Allah dan betapa mengerikan dosa itu. Dosa kita telah menancapkan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita telah menyebabkan seorang yang tak bersalah disiksa dan dibunuh. Dan oleh karena kasih-Nya yang amat sangat besar, Ia dengan rela mau menjalani hukuman mati, disalibkan karena kasih-Nya. Yesus berkorban dijatuhi hukuman mati menggantikan kita. Betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita rela memberikan hati kita, memberikan tubuh kita kepada Tuhan, menjaga kekudusan tubuh kita, menjadikan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup bukan berbicara tentang kita melayani Tuhan, kita menyanyi, kita memuji Tuhan di tempat ini, tetapi persembahan hidup kita yang baik itu berbicara tentang perilaku kita di hadapan Tuhan, perilaku kita terhadap orang lain. Dalam keseharian kita, Tuhan melihat persembahan yang hidup itu dari apa yang keluar dari mulut kita, dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena pelayanan tidak menjamin persembahan itu kudus di hadapan Tuhan, tapi yang menjamin adalah ketulusan hati kita, kekudusan, kesucian hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Membebaskan kita dari ketakutan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dosa menimbulkan ketakutan. Bahkan pada saat Kejadian 3, pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, pada saat Yesus menghampiri manusia itu, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka menyembunyikan diri, mereka malu, mereka takut. Karena mereka telah berbuat dosa. Kalau yang menjadi pertanyaannya, syukur-syukur kalau kita merasa malu ya, udah telah berbuat dosa. Tapi ada orang ini yang berbuat dosa tidak sadar, menganggap hal itu adalah suatu hal yang biasa. Itu yang paling parah. Tetapi di sini, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Tentu pada saat kita umat Tuhan melakukan dosa, Tuhan pasti memberikan hukuman, ada konsekuensinya. Terbukti di dalam situ bahwa Allah itu bukan hanya kasih yang kita kenal, tetapi Allah itu adalah adil dan kasih. Jadi adil dan kasih ini tidak bisa dipisahkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka
konsekuensinya mereka jauh dari Allah. Mereka terputus hubungannya dengan Allah. Itu adalah konsekuensinya. Begitu juga dengan kita saat ini, teman-teman pada saat ini. Ketika kita dalam pekerjaan berlaku curang, atau masih menyimpan dendam dengan orang tua, atau masih kepahitan dengan sesama, atau masih malas-malasan menyembah Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Dari berbagai kesalahan yang kita perbuat, Tuhan tidak tinggal diam. Itu bukti kehadiran Allah. Bahwa ketika ia melihat anaknya melakukan dosa, ia tidak akan tinggal diam. Ketika seorang ayah melihat anaknya berbuat salah, ayahnya itu enggak berdiam diri. Ayahnya pasti memberikan hukuman kepada anak tersebut. Bukan dalam arti anak tersebut bukan anaknya, atau ayah tersebut tidak mengasihi anaknya. Tetapi sebaliknya, karena ayah tersebut mengasihi anaknya, ia memberikan pelajaran, ia memberikan hukuman supaya anak itu sadar dan tidak berbuat dosa lagi. Kembali lagi pada topik yang kedua, membebaskan kita dari ketakutan. Di sini terbukti kehadiran Allah yang disertai dengan kasih. Allah hadir dengan kasih. Dari Allah, bahkan dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kalau teman-teman mencari kasih di lain tempat, itu adalah kasih yang sementara. Tetapi kasih yang kekal, kasih yang sebenarnya itu terdapat dalam diri Yesus. Makanya orang-orang Kristen, hidup kita ini bisa dilihat oleh sesama ketika kita mengeluarkan kasih dalam diri kita. Kita bisa dilihat orang Kristen ketika kita melakukan kasih kepada sesama. Tapi jangan lupa juga, kadang tuh orang mengasihi orang lain, tetapi dia lupa mengasihi Tuhan. Ada. Berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia lupa berbuat baik kepada Tuhan. Membangun relasi dengan sesama, tapi dia lupa membangun relasi dengan Tuhan. Gimana ya aku supaya membahagiakan orang tua? Gimana ya supaya aku membahagiakan teman aku? Gimana ya supaya saya membahagiakan teman-teman sepelayanan saya? Tapi dia lupa membangun relasi dengan Tuhan. Bangun pagi langsung bangun, gak baca Alkitab, gak berdoa, gak melakukan saat teduh, dan itu sudah hal biasa buat dia. Yang perlu kita perhatikan bahwa kita ini sudah belajar kasih, kita harus mempunyai pandangan yang benar terhadap kasih itu. Kasih yang berasal dari Allah itu sendiri. Yang pertama kita tuh harus mengasihi Allah. Mengasihi diri sendiri dan sesama. Ketika konsep ini berbalik, mengasihi sesama dulu baru mengasihi Tuhan, itu adalah konsep yang salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Membangun relasi dengan Tuhan. Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa respon kita? Ya kita membangun relasi dengan Tuhan. Melakukan apa kehendak Tuhan. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan kalau baca Alkitab pun tidak pernah. Kalau baca Alkitab pun malas-malasan. Kalau baca Alkitab pun berikan sisa-sisa waktu kita kepada Tuhan. Bedakannya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan kasih spesial buat kita. Pengorbanannya yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan waktu spesial kita untuk Tuhan?
sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Apakah teman-teman sudah memberikan waktu saat teduh untuk Tuhan? Sebelum saya melakukan aktivitas hari ini, saya tahu bahwa ada kehadiran Tuhan. Cuman saya mempersiapkan diri saya supaya saya mengetahui, merasakan kehadiran Tuhan itu. Apakah teman-teman sudah membuat saat teduh, mempersiapkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab pagi-pagi, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi? Teman-teman boleh jawab dalam diri masing-masing. Membebaskan kita dari ketakutan. Kita harus ingat, selalu ada masalah dalam kehidupan kita, tetapi dia lebih besar dari masalah kita. Kadang orang takut karena mereka terlalu fokus pada masalah itu. Tapi orang itu lupa bahwa dia mempunyai Tuhan yang besar. Kehadiran Allah bukan hanya semata-mata dia membebaskan kita dari dosa, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan ketika kita orang percaya masih aja memandang Tuhan Yesus kecil pada saat kita mendapatkan suatu masalah, kita hanya fokus pada masalah kita. Ketika kita fokus pada masalah kita, memandang pada kalau masalah itu lebih besar dari Tuhan, kita akan mengalami ketakutan. Karena masalah yang kita pandang besar itu menutupi kuasa Yesus. Ketika kita lebih memandang masalah kita yang besar dibandingkan Yesus, maka kita akan melupakan kekuatan Yesus itu, kuasa Yesus itu dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat, menyadari bahwa kita ini punya Tuhan yang besar loh. Kalau punya masalah keluarga, masalah dengan diri sendiri, belum menerima diri sendiri. Mari kita sama-sama menyadari bahwa kita masih punya Tuhan. Jangan sampai masalah kita itu memperlemah diri kita. Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tuh bingung kalau misalnya kita fokus pada suatu masalah, melupakan Tuhan, kita nggak dapat jalan keluarnya, teman-teman. Kita fokus pada masalah itu, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Gimana mau melakukan sesuatu, Tuhan aja tersembunyi di balik masalah-masalah kita. Kita nggak pandang Kristus lagi, tapi kita fokus sama masalah kita. Yang ketiga, bukti kehadiran Tuhan apa arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, memberikan kemenangan. Kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Amin. Bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang? Dari mana kita tahu? Kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Oleh pengorbanan Kristuslah kita menyadari bahwa kita telah menang. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kalau kita masih berpikir bahwa kita masih terikat, diperhambakan oleh dosa, berarti kita masih belum menerima kemenangan itu yang dari Tuhan. Kalau teman-teman masih terikat dengan dosa, masih mengulangi kesalahan yang sama, masih mengulangi dosa yang sama, perlu dipertanyakan kehadiran Tuhan dalam diri kamu. Kehadiran Tuhan dalam diri orang tersebut. Apakah dia telah menerima kehadiran Tuhan?
Bersama Yesus Kristus kita harus mempunyai mental pemenang, sikap pemenang. Sikap pemenang tidak didasarkan karena kita, usaha kita, kemampuan kita, jabatan kita, ketekunan atau kegigihan kita. Sikap pemenang yang kita miliki karena bersama Yesus dan apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan, tapi karena semata-mata usaha Tuhan. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena pengorbanan Tuhan. Jadi umat-umat pemenang tidak memiliki mental korban. Ada orang yang ketika dalam masalah merasa yang paling tersakiti, merasa paling menjadi korban. Dikit-dikit masalah baper, bawa perasaan. Tetapi bedanya kita dengan orang-orang tersebut, kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang yang telah menerima kemenangan dari Tuhan. Apa guna kehadiran Tuhan? Ngapain Tuhan capek-capek datang ke dunia kalau kita ini tidak merespon, tidak mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kita menang atas masalah. Masalah itu ketika kita menang atas dosa. Kalau kita masih melakukan dosa yang sama, coba katakan dalam diri sendiri. Saya sudah menang, jadi saya tidak mau lagi mengulangi dosa. Ketika teman-teman masih mengulangi dosa yang sama, berarti teman-teman masih mau memperhambakan diri dengan dosa. Masih belum capek, mau menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Gak bakalan. Tuhan Yesus cuman mati satu kali untuk kita. Ketika teman-teman masih melakukan dosa yang sama, menyangkal Tuhan Yesus, maka konsekuensinya adalah kehidupan nanti setelah kematian. Kita akan masuk ke perapian itu, yang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sini ketika kita menyadari itu, menyadari lebih cepat lebih baik teman-teman. Ketika kita menyadari kemenangan dari Tuhan, kita berani melawan dosa itu, kita berani melawan kebiasaan-kebiasaan kita, kemalasan kita. Kita mau mengatakan bahwa saya ini sudah menang, saya tidak lagi diperhambakan oleh dosa itu. Anggap dosa itu sebagai sampah. Anggap dosa itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Gak usah diulangi lagi. Itu. Bahkan Paulus pada saat memandang masa lalunya, apa yang ia katakan? Saya menganggap semuanya itu adalah sampah. Masa lalunya yang menyakiti orang Kristen, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak percaya dengan kekristenan, dosanya itu dianggapnya sampah. Begitu juga dengan kita. Bagaimana supaya kita mudah melupakan dosa itu? Kita anggap semuanya sampah. Sampah itu tidak berguna. Tempatnya ya tempat sampah. Gak digunakan lagi. Kalau hal yang besar tidak bisa dilakukan manusia, seperti mengampuni dosa, dan mengalahkan kematian, sudah dilakukan Yesus Kristus. Mana mungkin ia tidak bisa menolong kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragu lagi ya teman-teman. Kita punya Tuhan yang besar, yang menolong kita. Yang keempat, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Ini yang paling dan harus kita punya teman-teman. Kita harus, kehadiran Allah itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, dalam suatu keluarga pasti ada aja konflik. Ada aja masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan.
Bukan dalam arti kita orang Kristen gak memiliki konflik ya, dalam keluarga kita memiliki konflik. Cuman kita itu bisa menyelesaikan konflik itu dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita menyadari kehadiran Allah. Kita punya Tuhan yang besar yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, jalan keluar yang benar. Karena kadang-kadang kita dalam mengambil keputusan, kita tuh bisa saja mengambil keputusan yang salah itu karena kita tidak mencampur tangankan Tuhan di dalamnya, tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Orang kalau lagi bosan gitu, lebih mencari tempat-tempat hiburan yang lain dibandingkan dengan ketemu dengan Tuhan. Lebih mencari tempat-tempat yang menghibur diri pada saat itu. Tapi ingat teman-teman, hal itu hanya menghibur diri kita sementara, itu tidak akan kekal, itu tidak bersifat kekal. Tetapi sumber damai sejahtera, sumber sukacita kita hanya terdapat dalam diri Kristus. Damai sejahtera itu ditinggalkan gratis oleh Kristus. Damai sejahtera itu ditinggalkan gratis buat kita, teman-teman. Saking kasihnya Tuhan, saking Tuhan mengasihi kita, Ia meninggalkan damai sejahtera dan sukacita itu. Dalam Yohanes 16 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersukacita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ketika kita menyadari kehadiran Allah, duka cita kita ini akan berubah menjadi sukacita. Sukacita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, bukan oleh keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan apa masalah yang terjadi, bukan tentang hubungan kita dengan sesama, tetapi sukacita itu ditandai dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Yang kelima, membawa pembaruan. Ini yang terakhir, poin saya yang terakhir. Apa arti kehadiran Tuhan? Membawa pembaharuan. Membawa pembaharuan bagi siapa? Bagi setiap kita di tempat ini. Ketika kita menyadari kehadiran Allah, mendorong kita untuk menjaga kekudusan, mendorong kita untuk berubah, mendorong kita untuk bertobat. Kehadiran Allah memberikan kesadaran bagi kita bahwa ketika kita melakukan dosa, masih hidup dalam dosa, Roh Kudus yang ditinggalkan oleh Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang ada bagi setiap kita, bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, menyadarkan kita akan kekudusan hidup, akan pertobatan, akan pembaharuan. Pembaharuan bukan berbicara sekali, tapi pertobatan itu setiap hari, teman-teman. Kita terus bertobat setiap hari, melihat diri kita setiap hari apa yang salah di mata Tuhan, maka ketika kita sadar, perbaharuilah itu. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Allah merupakan pernyataan kehadiran Allah. Kita di tempat ini, teman-teman, ini bukti kehadiran Allah, kita berkumpul di tempat ini. Tindakan anugerah Allah yang memuliakan Allah sebagai tujuan akhirnya. Demikianlah seharusnya kehidupan kita menggenapkan tujuan keberadaan kita sebagai gereja dengan menghidupi seluruh aspek kehidupan kita, menyatakan Allah dan kebenarannya serta pimpinannya yang dinamis dalam sejarah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami kembali akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah perhambaan dosa.
Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang hadir. Engkau adalah Allah yang menyertai kami dari awal hingga akhir, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui kehadiran-Mu bagi setiap kami bebas dari keterikatan dosa. Kami bebas dari ketakutan kami Tuhan, baik dari masa lalu kami, baik dalam masalah pribadi kami dengan keluarga kami Tuhan Yesus, baik dalam menghadapi kehidupan kami saat-saat ini Tuhan Yesus. Melalui kehadiran-Mu Tuhan, kami sadar bahwa Engkau membebaskan segala ketakutan tersebut. Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bagi teman-teman yang di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming ini Tuhan di rumah masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau tahu Tuhan, mungkin pada saat ini mereka lagi dalam masa ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Tetapi yang kami pelajari pada hari ini, ketakutan timbul karena dosa, tetapi karena kami memiliki Allah, karena kami memiliki Kristus dalam kehidupan kami, semuanya itu akan dihancurkan oleh nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau supaya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati setiap kami. Biarlah kami menyadari bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami meresponi kehadiran Tuhan ini dalam diri kami Tuhan, dalam pelayanan kami, baik dalam hubungan kami dengan sesama, sehingga kami berani Tuhan untuk menyatakan kebenaran bahwa Engkau adalah Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Biarlah hadirat Tuhan yang terus ada dalam hidup kita, anak-anak muda. Salah satu yang saya dengar tadi, anak muda yang penuh hadirat Tuhan pasti tidak mudah menyerah. Masalah boleh ada, jatuh, kesalahan pasti ada, namanya masih muda. Tapi orang benar, ya, yang di dalamnya ada roh Tuhan, pasti Tuhan gerakkan pertolongan. Ya, Daud orang paling dekat sama hadirat Tuhan, tapi jatuh juga. Tapi dia paling gampang ditegur, paling gampang dinasihatin. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan pembacaan firman Tuhan untuk persembahan kita di sore hari ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa saat ini buat setiap umat-Mu, anak-anak muda, bahkan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Apa yang kami punya saat ini, kami persiapkan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat hamba-Mu Kiki, Daeli, yang sudah melayani kalau berita firman Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan bagi kehidupannya dalam studinya, dalam masa depannya, bahkan dalam keluarganya, cita-cita kerinduannya. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Allah Immanuel menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupannya. Hal-hal yang dahsyat ajaib Tuhan sertai dalam kehidupannya, sehingga dalam pelayanannya dia boleh menyatakan hadirat kuasa Tuhan jauh lebih lagi Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, tambah-tambahkan karunia, tambah-tambahkan urapan Tuhan, sehingga dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanannya, baik di STT, baik di tempat ini, di Glo Cibubur, semuanya boleh terlaksana karena Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap memberi persembahan, sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita berikan persembahan kita ke depan. Bagi teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, jika ingin memberkati pekerjaan Tuhan, berikan persembahan, boleh ada nomor rekening BCA yang ada di hadapan teman-teman, di layar teman-teman, bisa memberikan persembahan lewat
depan kita akan dilayani oleh Esther Michelle ya. Minggu depan tanggal 23 Oktober 2022 di jam yang sama, jam 1 ya. Boleh hadir tempat ini di Ruko Concordia Trafalgar ya, kota wisata. Hari Minggu depan kami undang teman-teman untuk boleh hadir, kita sama-sama muji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh penyampaian firman Tuhan. Itu saja pengumuman untuk siang hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Hadiratmu angkat tangan kita di depan Tuhan. kasih Tuhan di penghujung ibadah kami. Kami mau bersyafaat, kami berdoa khususnya buat bangsa negara kami. Tuhan yang memberkati semua program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan mengangkat bangsa kami, bangsa Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di mana-mana tempat seluruh dunia. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap penginjil, setiap misionaris, setiap hamba-hambamu yang memberikan diri untuk pelayanan Tuhan sampai ke pelosok-pelosok negeri, kami ucapkan berkat atas kehidupan mereka. Tuhan yang cukupkan bahkan melimpah di dalam nama Yesus. Tidak akan pernah Tuhan biarkan dipermalukan. Hamba-hambamu Tuhan bela, Tuhan angkat. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja, bahkan setiap gereja-gereja yang sedang mengalami intimidasi, persekusi, yang sedang mengalami Tuhan masalah baik dari internal maupun eksternal, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Bela gerejamu Tuhan di mana-mana tempat. Kami percaya kalau Tuhan yang membela, tidak ada satupun yang dapat melawan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Di dalam nama Yesus, Bapak, kami berdoa khusus buat gereja kami, GBI Global Fellowship Center yang ada di pusat, khususnya yang ada di Cibubur. Kami percaya Tuhan yang berkati gereja ini, Tuhan yang sudah mulai, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tumbuh kembangkan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat supaya Tuhan tambahkan patok kami ke kiri dan ke kanan, sehingga ada perkembangan, ada kemajuan, bukan untuk diri kami, tapi kami karena kerinduan kami melayani Tuhan. Berkati gembala sidang kami bersama dengan keluarga Pendeta Indah Segar Laki, Ibu Omni dan seluruh anak-anak yang percaya. Tuhan yang terus pimpin hamba-Mu serta dengan tanda-tanda heran dan ajaib, menjadi gembala yang baik bagi gereja kami tempat ini. Setiap pelayan, setiap pengerja, bahkan setiap kami anak-anak muda tim profetik, setiap tim pelayan yang ada di Never Give Up Generation juga Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Tuhan lihat pelayanan kami dan pastikan Tuhan bela kami dalam pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami yang masih muda ini, masa depan kami taruh di hadapan Tuhan. Bahkan setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, kalau ada yang sedang galau, yang ada sedang pusing, bimbang,
bimbang, takut, khawatir menghadapi hari-harinya. Tuhan, jamah setiap kami, berikan kami keberanian, karena Tuhan bersama dengan kami. Gak ada yang sanggup melawan kami, gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak akan ada kecemasan, karena Tuhan sudah mengerjakannya bagi kami. Kami akan berdiam saja dan Tuhan berperang ganti kami. Ini doa kami Tuhan. Kebanggaan kami mengiring Tuhan, kebanggaan kami mengiring Tuhan, bahwa Tuhan menjamin segala sesuatu sudah selesai, sudah terjadi bagi kebaikan kami. Tuntun kami terus dalam kebaikan dan kekudusan dan kekuatan-Nya Tuhan, sehingga dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Yang masih sekolah, Tuhan sertai dengan kecerdasan, kepintaran. Yang masih kuliah, Tuhan juga sertai mereka dalam pendidikannya. Segala kebutuhan yang mereka perlukan dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Orang tua mereka Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan keseharian mereka, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami mengandalkan Tuhan, kami percaya tidak akan pernah dikecewakan orang yang mengandalkan dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kami, sehingga dalam hari-hari kami ke depan, firman-Mu yang memegang kami menjadi pelita dalam langkah-langkah kami. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, kami tidak bahaya, karena Tuhan adalah gembala kami setia, menopang kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, pandang kepada Kristus. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya yang engkau kasihkan. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada mereka, damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan yang sejati dari Allah kita Yesus Kristus, penghiburan, hikmat, tuntunan lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kita mulai hari ini, esok Maranatha sampai selama-lamanya. Dia menjemput setiap kita anak-anak muda yang setia kepadanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Silakan bersaat teduh. Mengingatkan kembali kepada teman-teman, minggu depan kita akan beribadah masih di ibadah Sunday Revival Never Give Up Generation yang akan dilayani oleh Esther Misael. Kita percaya kita semua boleh hadir dan kita boleh sama-sama menerima berkat dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.